Di dunia ini kurang lebih terbagi 3 kelompok orang. Yang pertama adalah orang-orang yang emosional, apa-apa diukur dengan emosi. Seringkali orang-orang seperti ini dikatakan orang-orang yang sumbu pendek, reaksioner. Begitu ada kabar, berita, begitu ada suatu masalah, yang diutamakan adalah perasaan. Biasanya orang seperti ini kemudian cepat marah, cepat sedih, cepat ngambek, cepat mutung. Kalau keinginannya nggak diikuti, seperti anak kecil kemudian dia ngambek, tidak mau sekolah, tidak mau makan, nggak mau aktif di gereja lagi. Ini orang jenis pertama. Dan banyak orang memang mengambil suatu keputusan berdasarkan rasa, perasaan. Yang kedua adalah orang-orang yang rasional, orang yang menggunakan pikirannya, akal budinya. Belum tentu baik, karena kadang-kadang orang berkelit dengan pikirannya untuk membenarkan dirinya sendiri, mencari alasan-alasan untuk mencari pembenaran. Tapi itulah yang seringkali kita dengar terjadi dalam politik. Nah, politik itu kadang-kadang disebut kotor karena menggunakan segala hukum, menggunakan segala alasan-alasan untuk mencari pembenaran. Bahkan coba untuk mempengaruhi orang lain juga. Namun Tuhan memberikan akal budi agar kita dapat menguasai kehidupan dengan baik, mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah orang-orang yang spiritual, yang menggunakan hati, menggunakan hukum kasih yang telah ditanamkan oleh Tuhan di dalam hatinya. Orang yang tidak hanya sekedar reaksi tapi proaksi, dan disitulah Roh Tuhan bertahta di dalam diri kita. Sering terjadi dalam hidup kita konflik antara kehendak Tuhan yang tertanam dalam hati kita dengan kehendak kita yang diwarnai oleh perasaan maupun oleh pikiran kita. Maka marilah kita berlatih untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi ada orang yang mengatakan kalau kamu mau berlatih mendengarkan suara Tuhan, jangan reaksioner, jangan reaksionel. Jadi kalau ada sesuatu yang harus kita tanggapi, jangan cepat-cepat menanggapi. Menit pertama itu adalah reaksi dari perasaan. Kalau Anda dikatain seseorang, maka pertama-tama yang bersuara adalah perasaanmu. Maka orang yang reaksioner itu disebut orang yang sumbu pendek, mudah meledak. Baru menit kedua, ketiga pikiran mulai bekerja, mengajak kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan kita lakukan. Biasanya pikiran ada banyak pedoman atau paradigma, baik, buruk, menang, kalah, untung, rugi. Kalau saya melakukan ini, apa untungnya, apa ruginya? Dan menit yang keempat, kelima biasanya baru kemudian hati. Jangan lakukan itu, karena itu akan membawa akibat yang tidak baik. Untuk mendengarkan suara batin kita itu membutuhkan waktu. Biasanya banyak orang menyesal setelah dia emosional, kemudian pikirannya berkata dan hatinya kemudian menegurnya, maka kemudian dia menyesal, kenapa saya melakukan itu, kenapa saya tadi emosional. Maka
baiklah kita menggunakan hati kita, memanage diri kita. Suatu hari ada seorang yang datang pada saya mengatakan, Romo, saya itu dapat order, bayarannya mahal, 2M. Banyak banget, saya bilang. Iya, ordernya apa itu? Saya harus membunuh orang. Gimana Romo kalau 1M disumbangkan gereja dan 1M untuk saya, supaya saya diampuni? Kelihatannya menarik juga sih, 1M lumayan buat bangun pasturan, kelihatannya rasional juga. Tapi setelah saya mendengarkan batin saya nih nggak benar. Maka saya katakan pada dia, begini sajalah, kamu saya bunuh terus saya kasih uang 2M, mau nggak? Nah, dia mengatakan, wah kalau begitu saya nggak bisa menikmati. Ini reaksi dari perasaan, dan mengatakan, wah saya nggak mau. Disitulah dia mendengarkan suara batinnya bahwa hidup ini lebih berharga daripada uang, hidup ini lebih mulia daripada uang. Ketika dia sendiri yang harus menjadi korban, dia mengatakan, saya nggak mau kehilangan hidup saya. Maka kesimpulannya jelas, saya mengatakan, kalau begitu kamu jangan menghilangkan hidup orang lain. Hidup itu sangat berharga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, Yesus mengutamakan ketaatan kepada Allah, karena disitulah dia merasa hidupnya berarti, berguna, mempunyai nilai yang luhur, maka patut dimuliakan. Kalau kita mau dimuliakan, kalau kita mau menjadi orang-orang yang luhur, maka lakukanlah yang mulia. Dan yang mulia adalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang menyelamatkan kita, yang meninggikan kita. Kalau aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan meninggikan. Aku akan menarik semua orang yang percaya kepadaku. Karena siapa yang kehilangan nyawanya akan mendapatkan nyawanya. Jadi nyawa kita bukan hanya pada uang, nyawa kita bukan hanya pada pujian, nyawa kita bukan hanya pada kedudukan, jabatan, pangkat. Kalau kita sadar bahwa hidup kita, nyawa kita ada pada Tuhan, maka marilah kita bersama taat pada kehendak Allah yang tertanam di dalam hati kita. Dan kehendak Tuhan sederhana, sesungguhnya adalah kehendak untuk mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai diri kita sendiri, sehingga hanya melalui ketaatan itu kita semua mengikuti jalan Kristus yang taat, yang setia pada kehendak Allah. Dan disitulah hidup menjadi bernilai, berharga, hidup menjadi mulia. Anda sungguh menjadi orang yang mulia ketika kita melakukan kehendak mulia yang ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita. Namun dalam hidup janganlah terburu-buru. Beri waktu untuk mendengarkan hatimu. Kalau saya duduk diam, begitu banyak suara dalam diriku, keinginan-keinginan, kemarahan, emosi, pikiran-pikiran. Tapi ketika saya membiarkan itu semua berlalu, saya menemukan suara Tuhan di dalam hati kita, penuh dengan damai di dalam hati kita. Maka jangan menjadi orang yang reaksioner, jangan menjadi orang yang hanya rasional, tetapi marilah kita menjadi orang rohani, orang yang spiritual, karena roh Tuhan ada pada kita. Dia yang mengurapi kita dan dia yang mengutus kita untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan telah datang.